Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Apa kalian habis malah marai berubek di pasir. Semoga kabar kalian semua di rumah dalam keadaan baik ya teman-teman. Doanya Mas T, semoga kalian baik rezekinya, baik kesehatannya, baik segala urusannya, dan baik segala-galanya. Amin. Ketemu sama Mas T di hari ini. Hari Minggu Mas T minta maaf pulangnya sudah terlalu malam, jadi nggak bisa syuting. Dan ini Mas T buat video buat nemenin kalian karena sudah banyak list yang akan kita bahas sebetulnya, tetapi karena pulangnya malam akhirnya Mas T geser di hari Senin. Doa terbaik bagi teman-teman yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, kalian yang mungkin kalian mungkin yang sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi, yang memang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik, dan mungkin kalian yang sedang terlilit hutang piutang, amin, semoga hutangnya tak lunas, amin amin ya robbal alamin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang ya. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama. Yang belum, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, kemudian like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang kalian bisa manfaatkan buat nyawer ya. Terima kasih banyak orang baik. Hari ini mau bahas apa Mas T? Ini sudah nunggu dari hari Minggu sebetulnya ya. Saya mau bahas dua hal teman-teman di video kali ini. Terkait yang pertama, di tanggal 31 itu ada kejadian kecelakaan mobil truk yang menabrak kurang lebih ada belasan, kalau tidak salah saya mau dikoreksi, ada 16 kendaraan di jalanan Tangerang, sehingga ada beberapa di antaranya dikabarkan luka-luka. Kemudian juga kejadian kebakaran di wilayah Bekasi, kebakaran pabrik ternak ya. Jadi dua hal itu nanti akan kita bahas. Ada hal menarik apa yang bisa kita baca? Nanti kita akan detailkan, kita baca ya teman-teman ya. Sebelumnya Mas T meminta doa dari teman-teman semua. Mudah-mudahan sedekah nasi box kita ini Masya Allah izinkan ada. Masih Allah berikan keajaiban. Masih Allah kirimkan orang-orang baik untuk menjadi berkat bagi kita. Sehingga sedekah nasi box kita di bulan November Masya Allah kabul. Katakan amin. Amin ya Allah, matur nuwun. Yang masih mau membantu silahkan cek kolom deskripsi ya teman-teman. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI yang ada di kolom deskripsi atas namanya Tulus Rianto ya. Minimalnya 12.000, selebihnya juga terserah teman-teman. Aku pokoknya maunya bilang terima kasih tok, nggak bisa ngomong apa-apa selain mendoakan. Terima kasih yang sudah berbagi rezeki, yang sudah ingat sama Mas Tulus, yang sudah bantu Mas Tulus.
tulus yang sudah bantu sedekah nasi bok tanpa terkecuali, matur nuwun. Terima kasih sudah jadi berkat untuk saya, terima kasih sudah ingat saya. Matur nuwun juga sudah jadi berkat buat teman-teman di jalanan untuk merasakan berkat dari kalian. Nasi boknya bisa dimakan dengan sangat-sangat nikmat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga Allah terima sedekahnya, apapun niat dan hajatnya semoga Allah sampaikan sesuai dengan yang dituju. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin ya Allah. Semoga bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan juga jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin. Semoga hajatnya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan yang bersedekah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Harapan saya semoga yang bersedekah untuk apapun itu di channel ini, semoga Allah jadikan berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah segala-galanya. Amin ya Allah. Matur nuwun, terima kasih banyak ya orang baik. Kembeng aku. Kadang aku tuh mikir gini teman-teman, aku nggak tahu amalan apa yang aku lakukan. Perasaanku ya aku bukan orang yang orang yang tahu soal agama, aku juga bukan orang yang baik banget, aku juga bukan ahli ini itu. Artinya ya aku tuh orang kotor, aku juga pendosa gitu loh. Kadang-kadang ngerasa kayak apa mungkin mamaku dulu amalannya bagus dalam arti mungkin sedekahnya atau apanya. Kadang-kadang tuh ada aja rezeki yang Allah berikan, berkat yang Allah berikan ke saya tuh ada aja. Aku yakin dan percaya memang segala sesuatu berkat yang datang ke kita tuh lewat tangan Allah tuh dari mana saja istilahnya, entah dari mana ya. Kalau memang sudah hak kita, Allah akan jadikan itu hak kita. Jadi rasanya kok seneng, bahagia, terima kasih di sela ujian juga Allah berikan berkat dengan dikirimkan orang-orang baik di sini. Aku cuma bisa bilang terima kasih tanpa terkecuali untuk semuanya saja. Mudah-mudahan Gusti Allah berkahi jenengan yang juga jadi berkat buat saya. Terima kasih, terima kasih. Gak bisa bilang satu-satu atau gak bisa sebut namanya, hanya bisa bilang terima kasih yang sudah menjadi berkat untuk saya, sudah berbagi untuk saya, untuk teman-teman, jadi berkat teman-teman yang di jalanan ya kan, bisa menikmati makanan dari kalian loh. Itu sama aja jenengan jadi berkat bagi teman-teman yang di jalanan. Jadi mudah-mudahan ya menjadi berkah bagi kalian yang bersedekah. Intinya memang Allah menjadikan kalian berkat untuk saya, untuk teman-teman yang di jalan sana ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Melankolis re aku. Aku Sabtu malam tuh ada yang WA gini. Aku kangen, aku tiba-tiba kepikiran Mas Teh. Rasanya kayak ya Allah, aku ki jauh dari keluarga di sini sebatang kara, tapi rasanya kayak punya saudara banyak, banyak yang nyayang, banyak yang mendoakan. Kalau video nggak ada, Mas Teh nggak apa-apa kan, Mas Teh sehat ya Allah ya Rob. Rasanya kayak kayak tikom banyu es kalau wadem ngono apa enak rasanya. Ada yang nyayang itu tuh rasanya kayak ada yang inget, ada yang sayang tuh rasanya bahagia luar biasa ya. Semoga bahagianya saya juga sampai ke teman-teman. Ya kita nikmatin aja yang apa yang Allah berikan. Ujian bareng dengan solusi. Jadi harus selalu semangat. Prasangkanya sama Allah yang baik, nggak usah mikir sing elek-elek, doanya yang baik-baik saja dan jangan lupa terus jadi berkat bagi siapapun. Semangat ya. 31 Oktober 2024 ada sebuah kejadian mengerikan karena video yang dikirimkan ke saya tuh terkesan ya karena ini truk ya. Lumayan ugal-ugalan teman-teman. Jadi dari tol itu juga sudah ugal-ugalan karena memang dasarnya dia sudah nyerempet mobil di dalam tol sehingga dia mengalami ugal-ugalan karena ya tadi dia sudah dipastikan ya pak sopirnya ini sudah dipastikan mengkonsumsi psikotropika. Jadi memang sudah dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang sehingga setelah nabrak dia ketakutan, paranoid, kemudian takut, diuber, dikejar keluar tol malah tambah menjadi-jadi sampai nyebrang trotoar yang aku lihat bukan trotoar tapi kayak pagar jalan gitu. Kemudian nabrak belasan orang sampai ada 6 orang yang dikabarkan luka-luka. Akhirnya sopirnya diamuk masa dan sekarang yang saya baca atau yang saya lihat
beliau sudah dinyatakan sebagai tersangka utama di balik kejadian ini. Dan kejadian berikutnya yang mau kita bahas adalah di tanggal 1 atau selang 1 hari setelahnya ada musibah besar, yaitu kecelakaan terbakarnya pabrik pakan ternak di wilayah Bekasi yang menewaskan, kalau saya salah mohon dikoreksi, kurang lebih ada 9 orang dan beberapa di antaranya dikabarkan luka-luka. Akhir bulan, awal bulan kita sudah disambut dengan sesuatu yang lumayan besar. Hari ini saja yang share info ke saya itu sudah banyak ya. Ini list yang sudah mau kita bahas nih. Salah satunya tanggal 3 hari Minggu itu angin kencang di mana-mana teman-teman. Banyak banget yang minta, Mas Teh bahas tanggal 3 ya, ada angin kencang. Kemudian hari ini itu ada salah satu gunung yang erupsi besar sampai ada belasan orang yang menjadi korban dan tewas karena kejadian ini. Ini salah satu hal yang dari awal bulan, kadang-kadang nih ya teman-teman kan suka nantang begini. Aku nggak bilang nantang sih, tapi kalian suka bilang yang Mas Teh bahas kok nggak bener ya? Kok yang Mas Teh bahas tuh kok nggak kejadian ya, istilahnya gitu. Terkadang satu, ada yang kalian salah salvok dengan pembahasannya, tidak mendetailkan, menonton dengan detail, kemudian salah tafsir atau salah terka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sering banget menyampaikan bahwa apa yang saya baca itu bukan sesuatu yang pasti terjadi. Jadi teman-teman tuh nggak usah serius, dibuat santai saja. Meskipun kalau kalian ukur sekarang, ingat nggak Mas tanggal 1 ngomong apa? Gempa itu yang harus diwaspadai. Kemarin ada gempa tanggal 4, itu yang harus kalian tahu. Kemarin tanggal 3 atau tanggal 4 atau tanggal 2 itu kalau nggak salah, itu ada gempa. Kemudian Mas Teh kalau menyampaikan, silakan tonton video Mas Teh soal baca tanggal 31. Itu soal banjir di Spanyol. Mas Teh menyampaikan apa? Waspadai angin kencang. Tanggal 3 itu angin kencang hampir di seluruh Indonesia. Di Jakarta saja, teman-teman saya yang perform itu banyak yang cerita kalau panggungnya roboh. Itu tanggal 3. Kemudian, di video yang Mas Teh soal baca bulan November, Mas Teh bilang apa? Ada api yang bersatu dengan tanah. Masih ingat Mas Teh ngomong itu? Mas Teh menyampaikan, entah ini gunung yang erupsi atau api yang tanah yang mengeluarkan api. Ada 2 hal, kebakaran di Bekasi. Kemudian, ini hari ini gunung yang merekah atau keluar, apinya keluar. Jadi ada tembakan-tembakan api yang keluar sampai membakar perumahan warga loh teman-teman. Jadi aku nggak bilang aku sakti, apa yang aku hitung benar, tetapi sebetulnya ada beberapa di antaranya yang tepat, sehingga masih bisa jadi bahan kewaspadaan. Kalau tidak terjadi, ya alhamdulillah. Nah, satu lagi, kalau nonton video itu juga harus dicerna supaya tidak salah paham. Oke? Seperti itu ya teman-teman. Saya demi Allah, gak ada obsesi pengen jadi orang sakti. Kadang-kadang baca komentarnya, jangan obsesi lo pengen jadi eyang, pengen jadi sakti, nanti jiwamu yang sakit. Ya Allah ya Rob, kesannya kayak aku ki wong edan. Tapi ya saya kembalikan ya, saya ingin loh Rek, yang kamu ucapkan tuh sebetulnya juga doa buat kamu sendiri. Makanya mau ngucapin saya jelek, bawa-bawa fisik, walah serak kaget tuh sebenarnya karep-karepmu. Pokoknya saya ndongake api tak amin ke, yang doain jelek saya kembalikan kepada Allah. Ada beberapa yang kalian sudah nyambung. Kalau belum nonton videonya, silahkan ditonton. Kalau ini hoax, berarti kan saya bikin video sudah beberapa hari yang lalu. Terjadinya baru beberapa hari ini. Sebelum video itu tayang. Sesudah video itu tayang. Jadi teman-teman bisa ukur sendiri kok. Soal ukurannya Mas Teh itu terkadang memang ada benarnya. Tetapi sekali lagi yang saya bahas tidak pernah saya pastikan akan terjadi. Jadi hati-hati ya. Dibuat hiburan aja, dibuat santai aja. Kalau kalian bisa ambil yang baik ya ambil, kurang baik ya kalian buang. Suka ditonton, tidak suka skip. Tak kecup tadi uang sugih kowe engko. 31 10 2024 sama 1 November 2024. Ini salah satu kabar yang kurang baik teman-teman. Akhir dan juga awal bulan saja kita sudah dibuka dengan beberapa kejadian musibah besar. Ini salah satu hal yang artinya harus kita waspadai. Di akhir tahun beberapa titik memang saya melihat itu. Sehingga perlu kewaspadaan ya. Kalau dihitung dari kebakaran yang di pabrik, apakah masih ada potensi? Potensinya memang masih api dan juga tanah. Sehingga mungkin bukan hanya gunung yang sekarang erupsi, mungkin ada letusan-letusan lain, entah ini dari tambang, entah ini dari penemuan
gas bumi yang kemudian mengeluarkan api, simbol itu masih cukup kencang. Kalau tidak, mungkin erupsi gunung ini akan lumayan besar. Kita masih ingat ya, kemarin kita bahas soal Gunung Merapi. Masih ingat Mas Teh bahas Gunung Merapi? Apa intuisinya kalau kalian ingat? Mas Teh bilang apa? Ini akan bisa micu gunung lain akan erupsi. Erupsinya dengan skala yang besar. Nah, ini salah satu hal yang harusnya menjadi bahan kewaspadaan bagi kita. Hitungannya beberapa di antaranya tepat, meskipun kadang-kadang teman-teman nontonnya sekilas, jadi akhirnya nggak continue, akhirnya nggak paham. Kalau yang nonton continue atau nonton setiap hari mungkin akan paham, oh omongannya Mas Tulus enek bener, enek pase. Ini salah satu hal. Nah, kalau kita baca dari intuisi yang terjadi di wilayah Bekasi, hal yang sama masih muncul. Api yang keluar dari tanah atau tanah yang merekah mengeluarkan api, ini juga salah satu hal. Mungkin ada depo minyak atau depo gas yang merekah karena gempa atau mungkin karena ada fenomena alam kemudian terbuka kemudian mengeluarkan api. Ini juga salah satu hal yang artinya muncul di balik angka 31102024 di balik kebakaran yang ada di Bekasi. Dan kemungkinannya masih adakah Mas Teh? Sangat-sangat mungkin. November ini sangat-sangat mungkin hal yang sama terjadi. Kemudian di beberapa titik juga kita baca ada potensi angin kencang. Bahkan di soal Mas Teh bahas banjir Spanyol, di situ sudah saya jelaskan sedetail-detailnya bahwa angin ini menjadi salah satu hal yang menjadi potensi. Berarti angin masih jadi potensi berikutnya ya teman-teman. Hati-hati, itu dari hitungan angka saya bisa salah. Jadi nggak usah serius banget. Kemudian yang terakhir kalau kita baca lewat tanggal 31, itu juga masih ada dua potensi. Yang pertama potensi gempa, yang kedua adalah potensi kecelakaan darat. Ini salah satu hal yang masih perlu kita waspadai. Kalau kalian nyimak beberapa video sebelum November, saya sering banget mengingatkan kalian terkait dengan kecelakaan darat, yang artinya saya nyebut dengan detail kendaraan nabrak orang di jalan, kendaraan orang lagi duduk ditabrak, orang lagi makan ditabrak. Terus saya sering bilang juga sama teman-teman, komponen besinya itu kuat, sehingga kita juga bisa lihat ya, kemarin yang nabrak orang di Tangerang itu juga kejadian yang menabrak adalah truk yang memang notabene seperti halnya truk peti kemas yang kanan kirinya besi. Sadar nggak sekarang dengan apa yang saya sampaikan? Jadi itu salah satu hal. Sebetulnya bukan berarti saya tahu yang mau terjadi, tidak. Saya baca angka teman-teman, pure saya baca angka. Kalau kebetulan benar ya mungkin hanya kebetulan. Tetapi artinya kalau kita baca lewat intuisi angkanya, berarti masih ada kemungkinan benarnya. Berarti harus hati-hati. Saya gelem, saya ora ya ora apa-apa, nggak masalah. Nah, kemudian dari kejadian yang di kebakaran yang di Bekasi, potensi kebakaran berikutnya masih ada, hati-hati. Jadi mungkin pabrik, mungkin perkampungan, skalanya mohon maaf saya hitung dari angkanya lumayan besar ya. Skala kebakarannya lumayan besar sehingga teman-teman harus hati-hati, harus mewaspadai beberapa hal. Salah satunya juga kebakaran yang sama tapi dengan konteks atau dengan artinya dengan titik yang lebih luas dan juga bahkan semakin besar, kemudian korbannya juga semakin banyak. Kemudian ada angin kencang, ada gempa bumi, kemudian gunung yang merekah atau tanah dengan api. Ini aja, kalian garis bawahi tanah dengan api. Dan ini sudah beberapa kali terbukti, di awal bulan saja kita sudah melihat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekali lagi ini hanya aku yang ngitung ngongkor ya. Kebetulan ya mungkin Gusti Allah pas ngasih petunjuk bahwa iki lo Tulus ki pas omongan ini, mungkin hanya kebetulan saja. Nah, kalau dari kecelakaan yang terjadi di Tangerang di tanggal 1, 31 dan juga tanggal 1, selang satu hari ada musibah berikutnya yang terjadi, yaitu adalah kecelakaan truk yang ugal-ugalan karena sopirnya mengkonsumsi es asabe ubu, sarapan bubur ya. Itu salah satu. Dibuat santai aja kawan, lagi santai kawan. Biar nggak terlalu serius sudah teman-teman. Tapi apakah masih dengan potensi yang sama? Jawaban saya juga betul sekali. Potensinya masih sangat sama. Jadi teman-teman yang berkendara, aku harap untuk hati-hati. Sekali lagi, celaka itu, maut itu
bisa di mana saja. Jadi contohnya orang lagi duduk baik-baik di pinggir jalan, lagi nunggu keluarganya atau lagi makan lagi apa, tiba-tiba ada sopir yang mengkonsumsi narkoba, ugal-ugalan, kemudian nabrak amit-amit jombet nabrak kita. Ini salah satu hal yang harus diwaspadai karena kemungkinannya potensinya masih ada. Ini tanggal 1 soalnya terjadinya, sehingga jeleknya adalah bisa tanggal 2, 3, 4 dan seterusnya. Komponennya masih kecelakaan darat dengan skala yang besar. Simbol besi dan juga bajanya di angka 1 ini cukup kuat. Simbol tanahnya juga lumayan kuat. Sehingga kalau misalnya ini aku berasumsi ya, saya berasumsi dengan hitungan angkanya bahwa memang akan ada potensi kecelakaan-kecelakaan darat berikutnya. Ini sangat-sangat mungkin, teman-teman. Sangat-sangat mungkin ada. Komponennya masih baja, sehingga kendaraannya bisa jadi kendaraan yang besar atau bahkan mungkin lebih besar dengan ya lebih besar lagi daripada yang sekarang. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan enggak ya. Sama satu lagi, alhamdulillah kalau yang dari yang saya baca hanya belasan kendaraan yang ditabrak, kemudian ada orang yang luka, tetapi saya tidak membaca ada kabar atau ada korban yang meninggal. Harapan saya tidak. Tetapi teman-teman, kalau kita baca melalui angkanya, mohon maaf, kejadian berikutnya atau potensi berikutnya skalanya lebih besar, kendaraan komponennya besinya juga masih besar, kemudian korban meninggalnya juga lumayan besar. Kalau dikategorikan besar atau meluas atau membesar, berarti karakteristiknya bisa lebih daripada yang kemarin. Kalau yang kemarin luka-luka, berarti berikutnya bisa jadi ada korban jiwa. Dan kalau dalam tanda kutip besar, ini berarti mengarah ke di atas 3 orang. Ini salah satu hal. Ya, jadi harus hati-hati teman-teman. Selamat selumun, selamat wes ora apa-apa, insyaallah tetap yang penting kita tetap harus dengan cara yang baik. Mas Teh kasih tips sedikit ya untuk teman-teman yang mau berjalanan jauh biar dihindari dari bala tuh caranya apa? Yang pertama, siapkan mental, kesehatan, doa jangan lupa. Itu nggak perlu saya ingatkan ya teman-teman. Jadi setiap orang tuh kan, setiap keyakinan aku rasa mau jalan doanya ada. Mau makan, mau ke sana, mau ke sini selalu ada doanya. Jadi minta perlindungan Allah. Dan yang paling penting menurut saya, siapkan badan kita untuk lebih sehat. Kemudian jangan lupa mandi, jangan lupa bersih. Kalau bisa dalam perjalanan jauh itu tubuh kita sedang tidak dalam kondisi najis. Kalau capek istirahat, nggak perlu buru-buru, nggak perlu tergesa-gesa ke sifatnya setan. Alon-alon baik, yang penting selamat. Sama satu lagi, kalau mau ikut caranya Mas Teh ya boleh. Mas Teh itu kalau kemana-mana misalnya perjalanan jauh, nggak usah jauh-jauh, misalnya saya ada perform ke Bandung aja misalnya, saya selalu bawa janur. Jadi kalau kalian mau bawa janur boleh. Itu salah satu simbol apa ya, kalau versi yang lu gitu tuh keselamatan lah istilahnya gitu. Dan saya tidak memasrahkan keselamatan saya di janur, tapi hanya sebagai simbol saja. Doanya tetap minta sama Allah, semoga semuanya baik-baik saja. Apa yang bisa dihitung lagi selain kecelakaan yang sama dengan skala besar? Selain skala atau simbol besinya besar, saya juga masih melihat potensi gunung. Ada elemen tanah yang lumayan kuat di November ini. Likuifaksi, longsor, tanah yang bergerak, tanah yang retak, kemudian beberapa poin yang berhubungan dengan tanah ini, gunung erupsi, kemudian gunung gempa dan seterusnya. Ini elemen tanah ini teman-teman, kalau kalian mau tahu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 November, kalau ada 31 atau 30 ya, itu tuh full elemen tanahnya sedang tidak baik-baik saja. Sehingga yang memang paling harus kita waspada adalah elemen air. Tanah ini, elemen tanah dan air intinya. Airnya juga akan menggemburkan tanah. Ini salah satu hal. Jadi elemen tanah yang paling perlu kita waspadai di November ini. Ini full 1 sampai 30 November, elemen tanahnya lumayan bergerak. Kemudian air yang lumayan juga salah satu hal yang artinya bisa menjadi potensi juga. Yang terakhir adalah angin. Hati-hati dengan angin yang masih lumayan kencang. Anginnya akan perlahan akan turun memang. Kalau kita baca 1, 3, 5, 7, 9. Mungkin 13 atau 15 itu terakhir. Angin akan kencang, tapi lama-lama akan turun sebentar, tapi akan bergeser, akan bertukar dengan air yang lumayan
air yang lumayan banyak. Sehingga meskipun potensinya mengecil, tapi bukan berarti tidak ada. Sehingga hati-hati juga dengan angin kencang. Yang terakhir yang pengen Mas Teh sampaikan, betul saya masih melihat ada potensi gunung erupsi karena simbol tanah dan juga api. Nah ini yang agak kalau kita bandingkan nih sekarang dari 12 sama 11 ya. 11 itu tanah dan api, 12 itu tanah dan air. Nah kalau di November itu tanah, api, air. Kalau di Desember itu tanah dan juga air. Sehingga di November ini lumayan kompleks. Jadi kalau misalnya gunung erupsi lagi, kita lihat besok intuisi terkait dengan gunung yang sekarang sedang erupsi, kita akan baca nanti. Mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan kita bisa baca. Tetapi artinya masih cukup kuat potensinya, sehingga waspadai itu. Nah, simbol air, api, tanah jadi satu, berarti hawa panas ini sepertinya juga masih akan cenderung ada di sekitar kita. Tetap harus waspada, hindari konsumsi air dingin, walaupun saya tetap minum air dingin ketika di acara. Dihindarin susah banget loh. Tumblernya Mbak Anu tak gowe, tak malah ketinggalan yang mobil. Jadi, aduh, hindari air dingin teman-teman, jaga kesehatan, karena ini mungkin sudah beralih ya. Nanti akan hujan, akan lumayan, titik hujannya juga lumayan, sehingga juga waspada. Juga banjir, banjir bandang, longsor juga salah satu hal yang hati-hati. Tanah bergerak dan seterusnya. Ini potensinya lumayan ya. Jadi harus hati-hati. Lokasinya di mana Mas Tulus? Wallahu alam. Saya bukan tangan kanan Tuhan. Jadi saya tidak tahu. Tetapi ini potensinya ada ketika kita baca melalui angka. Seperti itu ya teman-teman. Semoga suka dengan pembahasannya dan juga semoga mengerti dari pembahasan saya. Terima kasih banyak teman-teman selalu menunggu videonya. Harapan Mas Teh, kalian punya saran, punya kritik, mau sampaikan apa, mau minta saran apa, mau bahas apa, silakan kalian komen di postingan YouTube atau kalian bisa DM di bigtulus_official Instagramnya Mas Teh. Kalau ada infonya berserta link beritanya ya teman-teman atau link videonya, oke? Terima kasih banyak. Kalau yang beruntung, yang menarik pasti Mas Tulus akan bahas. Insya Allah ketemu di next video. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau saya terkesan sombong, terkesan gurui, terkesan saya pengen jadi orang sakti, demi Allah saya tidak mau jadi orang sakti. Saya nggak ada obsesi pengen jadi orang sakti. Obsesi saya tuh jadi orang kaya, manfaat, bangun panti asuhan, duwe masjid dewe, ya toh, bangun panti jompo. Itu obsesinya. Mending itu aja yang kamu doain. Kalau obsesi jadi sakti itu nggak ada gajinya soalnya. Jadi aku nggak mau jadi orang sakti. Ya. Wes nggak usah dhuwur-dhuwur. Kowe iki lek ra seneng rasa mbok tonton, wis rasa keduwuren cangkemmu ki. Lek dhuwur-dhuwur tabrak pesawat lo cangkemmu. Rasa aneh-aneh pikiranmu ki dijernihne lho. Sing arep dadi dukun, sing arep dadi wong sakti ki sapa? Tidak ada obsesiku. Kan kata kamu kalau jadi orang sakti nanti kegangguan apa? Kejiwaanmu terganggu. Aku sudah terganggu dengan komentarmu. Wes tak olehke pokoknya dongamu apik tak aminke, donga elekmu tak serahkan kepada Allah ya. Terima kasih banyak orang baik, semoga manfaat yang masih sampaikan ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Doa terbaik bagi teman-teman yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang sekarang mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang sedang belum mendapatkan pekerjaan semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan, amin ya Allah. Hajat teman-teman yang nonton semoga segera Allah kabul, amin. Yang saat ini sedang jual aset semoga cepat terjual, yang menerintis usaha semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis, amin. Kalian yang sekarang mungkin sedang nonton video ini juga Mas Tulus, amin. Semoga termasuk orang-orang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Jangan lupa untuk terus jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Qabul hajate. Matur sembah nuwun. Terima kasih Mas Teh mau lanjut kerjaan hari ini. Ini Senin harusnya libur. Aku tetap bikin video buat kalian. Nanti kan sudah ada video jam 11. Berarti ini mungkin tayangnya sore ya teman-teman atau malam hari. Oke? Terima kasih ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Mas Teh pamit mundur. Tetap semangat, prasangkanya baik, doanya yang baik. Insya Allah semuanya akan jadi baik. Mas Teh pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Lah, gak kena dipateni. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.